Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadian Tawaktirania Desha with student identity number 2302999. In this video, I will explain about example of Bloom taxonomy psychomotor domain in mathematics. This video is made to fulfill the assignment for mathematics learning assessment. Bloom's taxonomy psychomotor have a 7 domain, and I will explain from P1 or perception. Perception is the ability to use sensory cues to guide physical activity. It ranges from sensory stimulation through cue selection to translation. Nah, the example is observe the pattern in the sequence of numbers. Level yang pertama itu ada perception atau persepsi. Di sini saya memberikan contohnya yaitu observe the pattern in the sequence of number. Kenapa? Karena siswa pada soal ini diminta untuk mengamati urutan angka untuk mengenali pola tertentu, misalnya 2, 4, 6, 8. Nah, dan menyadari bahwa pola itu adalah penambahan dari pola yang 2, 4, 6, 8 tadi. Nah, untuk itu adalah tahap awal di mana siswa menggunakan pengamatan untuk membentuk pemahaman dasar sebelum bertindak. Jadi hanya langkah awal untuk memahami saja. Nah, itu adalah perception. Next, P2 or set. Set is the readiness to act. This is your mindset. It is the mental, physical, and emotional disposition that make you respond in a certain way to a situation. The example is explain the concept or factor and multiple in arithmetic. Nah, di sini saya memberikan contoh explain the concept of factor and multiples in arithmetic because di sana menunjukkan siswa haruslah menunjukkan kesiapan untuk bertindak dengan menjelaskan faktor dan kelipatan. Nah, ini mencerminkan kesiapan mental dan emosional untuk memahami dan menyampaikan materi matematika dengan benar. Nah, ini sesuai dengan konsep dari set tersebut, yaitu kesiapan dari mental dan emosional. Set sendiri artinya adalah kesiapan. Okay, next is P3 or guided response. Guided response, this is the early stage of learning a complex skill. It is the first attempt at a physical skill and involves limited and trial and error. The example is performs a mathematical equation as demonstrated. Kenapa performs a mathematical equation as demonstrated tadi, contoh tadi itu masuk ke dalam guided response? Dikarenakan pada soal ini siswa menyelesaikan soal matematika mengikuti contoh yang diberikan. Nah, di sini siswa meniru langkah-langkah penyelesaian dan mulai berlatih dengan bimbingan, meski masih menggunakan metode coba-coba sesuai dengan guided response atau respon terbimbing ini. Nah, contoh yang tadi itu cocok untuk guided response. Next, P4 or mechanism. This is the intermediate stage in learning a complex physical skill or basic proficiency. It is the ability to convert learner response into habitual action so the movement can be performed with a medium level of proficiency and confidence. The example is assembles the terms of an arithmetic sequence using the common divisor. Nah, kenapa contoh dari mekanisme itu adalah yang tadi saya bicarakan, itu karena pada soal tersebut siswa mampu menyusun suku-suku barisan aritmetika secara mandiri dengan menggunakan beda atau common difference. Nah, ini menunjukkan bahwa keterampilan tersebut sudah mulai menjadi kebiasaan dan dilakukan lebih lancar. Nah, sesuai dengan pengertian dari mekanisme ini, maka soal tersebut telah menunjukkan bahwa siswa tersebut telah menunjukkan keterampilan mereka telah menjadi kebiasaan dan dilakukan dengan lebih lancar. Next, P5 or complex over response. The ability complex over response is the ability to skillfully perform complex movement correctly or expert. Complex movements are performed quickly, accurately, and with a minimum best effort. Example is manage the process of identifying the common difference and using it to find missing term in an arithmetic sequence. Nah, dari soal tadi, siswa itu dapat menyelesaikan soal barisan aritmatika dengan cepat, seperti menemukan suku ke N yang hilang.
Nah, ini menunjukkan tingkat penguasaan tinggi dalam gerakan atau kegiatan yang kompleks, namun juga efisien. Jadi, respon atau kegiatan yang dilakukan siswa itu telah kompleks atau telah dikuasai dengan tinggi, dengan terampil gitu. Next is P6 or adaptation. Adaptation is the ability to modify learned skill to meet new on or special requirement. Your skills are so well developed that you can modify movement patterns to fit special requirements. The example is adapt the formula for the n term of an arithmetic sequence of solve problem involving varying common difference. Dari soal tadi, itu siswa dapat menyesuaikan rumus suku ke N untuk menyelesaikan soal yang memiliki beda yang berubah-ubah. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa itu tidak hanya menghafal rumus, tetapi dia juga mampu menyesuaikan jawaban soal itu sesuai dengan kebutuhan soal. Jadi, dia mampu menggunakan rumus yang sesuai dengan kebutuhan soal. Nah, ini sudah masuk ke tahap adaptation atau adaptasi. Next is P7 or origination. Origination is the ability to create new movement for a specific situation or problem. You are able to develop an original skill from a learned skill. The example is design a project to apply arithmetic sequence in real-life scenario. Nah, dari contoh tadi, itu siswa itu dapat merancang proyek nyata yang menerapkan konsep barisan aritmatika. Misalnya menghitung cicilan, pertumbuhan populasi, atau pola tempat duduk. Nah, ini menandakan bahwa siswa mampu menciptakan sesuatu yang orisinal dari pengetahuan yang telah dikuasainya. Jadi dari konsep dari aritmatik ini, siswa mampu mengembangkannya lagi menjadi suatu proyek yang nyata begitu. Misalnya seperti tadi menghitung cicilan atau pertumbuhan populasi. Okay, that's all from me. I'm so sorry for all my mistake and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.